dilaporkan warga yang berdiri sekitar 10 kilometer dari bawah kaki gunung Lewotobi laki-laki. Namun karena tempat ini berada di ketinggian sehingga membuat mudah untuk kita bisa melihat bagaimana terjadinya erupsi gunung Lewotobi itu sendiri. Oke, baik rekan Joni, mungkin Anda bisa mengajak kami lebih dekat lagi dengan kondisi di sana, memperlihatkan bagaimana situasi terkini di sana, para warga yang berkumpul begitu untuk menyaksikan gunung Lewotobi yang erupsi atau kondisi di sana. Silakan rekan Joni. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana kondisi warga yang berada di Desa Puradada sendiri. Ya, ini warga-warga sedang berdiri di pinggir jalan dan arah pandangan mereka menuju ke gunung Lewotobi laki-laki yang masih saja terus terjadi erupsi. Ini adalah gunung yang berada di sana, di mana masih tertutup oleh abu vulkanik atau awan yang cukup tebal sehingga kita tidak bisa melihat secara kasat mata sendiri. Ini di depan saya ini juga adalah dampak dari erupsi gunung Lewotobi laki-laki, di mana jalanan terdapat abu vulkanik dan batu-batu kelikir yang berada di jalan tersebut. Ini jalan yang saya menuju ini adalah jalan menuju ke gunung Lewotobi laki-laki. Saya ini warga yang berada di sini banyak sudah meninggalkan rumah mereka dan memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih nyaman. Nah, ini adalah salah satu kantor desa yang masih dibuka untuk siap untuk mau melayani masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang ada di lokasi itu sendiri. Baik, berarti ini kantor desa yang masih beroperasi begitu ya? Ini adalah kantor desa Pulau Rera yang masih aktif, di mana kita selalu berkoordinasi dengan warga yang ingin mendapatkan bantuan atau berkoordinasi di sini, Mbak. Tapi apakah Dan ini adalah rumah-rumah warga yang sudah ditinggal pasca erupsi hari Minggu malam ini kelihatan sangat sepi. Lorong-lorong ini pintu rumah mereka pun tertutup rapi, sehingga desa ini tampak sepi. Baik, ini kalau kita lihat begitu ya di layar kaca pemirsa, ini juga rekan Joni yang memperlihatkan bagaimana situasi di sana. Ini hampir semuanya tertutup abu vulkanik begitu ya, dan bagaimana parahnya situasi di sana. Joni, tadi kalau misalnya kita sebelumnya kita sempat bertanya begitu ya kepada warga, Pak Aldovus tadi yang menceritakan bahwa katanya ini terparah begitu selama gunung Lewotobi laki-laki ini erupsi. Apakah seperti itu rekan Joni? Ya, benar sekali apa yang disampaikan warga Adolfus tadi, bahwa benar bahwa erupsi siang tadi memang cukup dahsyat, di mana ketinggian abunya sendiri sampai dengan 8.000 dan terjadi juga guguran awan panas yang cukup jauh, antaranya itu mencapai dengan 3 km ke arah utara Kabupaten Flores Timur. Sehingga warga pun panik dan banyak yang keluar mencari tempat ketinggian dan mencari tempat nyaman untuk menyaksikan bagaimana semburan abu vulkanik dan disertai dengan lontaran-lontaran batu yang kita bisa lihat secara kacamata kita sendiri, di mana dia menyemburkan dan batu melenting ke atas. Kita bisa melihat dengan mata kita sendiri, sehingga itu menjadi satu peristiwa yang pertama kali yang mereka lihat dan mereka rasa cukup dahsyat. Baik. Lalu ini kan sudah terjadi begitu yang tadi pagi begitu ya. Apakah ada imbauan terkait dengan potensi bencana yang akan terjadi dalam waktu dekat dari pihak PVMBG atau dari BPBD setempat, dari petugas di lapangan, rekan Joni? Ya, pihak PVMBG sendiri meminta agar warga yang berada di radius 7 km segera meninggalkan lokasi, karena kita belum tahu apakah 1-2 hari ke depan akan terjadi lagi erupsi yang begitu dahsyat atau terjadi letusan yang cukup dahsyat. Letusan yang siang tadi itu menjadi salah satu bukti bahwa bagaimana dahsyatnya letusan gunung Lewotobi itu sendiri, sehingga membuat warga pada berhamburan lari
warga yang awalnya tidak mau mengungsi terpaksa harus mengungsi, tim harus mengevakuasi mereka, dan mereka pun menceritakan bagaimana ketakutan yang mereka rasakan pada saat siang tadi erupsi yang begitu panjang dan begitu lama, sehingga mereka bahkan ada yang menangis pada saat dievakuasikan ke kantor camat Pulang Gitan dan akan diteruskan ke Desa Lewolaga, di mana kamp pengungsian yang disediakan oleh Pemda Flores Timur itu sendiri. Baik. Kita dapat sampaikan juga bahwa tim evakuasi juga tadi terjebak dengan guguran awan panas, sehingga mereka belum bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tenda pengungsian karena takut dengan adanya guguran awan panas, sehingga tim SAR gabungan pun menghentikan evakuasi sementara sambil menunggu laporan atau permintaan dari warga apabila ada yang ingin masih dievakuasi. Sampai saat ini memang Kecamatan Pulang Gitan sendiri terasa bahwa seperti desa ya, kecamatan yang mati tak ada penghuninya. Semua warga pada lari mencari tempat yang nyaman. Dan kami saja wartawan dan sejumlah aparat saja yang diizinkan untuk bisa beraktivitas dan diberi waktu untuk bergerak. Baik, lalu apakah tadi kan ada rencana evakuasi lanjutan? Apakah memang masih terdeteksi ada warga yang masih bertahan atau masih ada di sana yang belum dievakuasi? Ya, info yang kami dapat dari Wadanyom Brimob sendiri mengatakan bahwa kemungkinan besar masih ada warga yang mereka memilih mengungsi ke kebun mereka. Itu yang ditakutkan mungkin mereka terjebak dalam erupsi siang tadi yang cukup dahsyat itu, sehingga mereka masih menunggu laporan dari pihak pemerintah atau desa untuk menyampaikan bahwa mungkin ada warga yang masih terjebak di kebun yang mereka memilih mengungsi mandiri itu. Karena dasarnya bahwa warga lebih banyak memilih mengungsi ke kebun-kebun mereka daripada mereka ke tenda pengungsian. Baik, Joni, kita akan tahan dulu mengenai informasi yang Anda sampaikan, tapi kita akan tetap terus pantau dan kami harap untuk kamera Anda tetap dinyalakan begitu untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sana saat ini. Dan kita juga telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Abdul, mungkin bisa dijelaskan perkembangan dari bencana ini, Pak, dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, Pak. Sejauh ini seperti apa? Ya, baik. Hari ini memang dari pagi hari tadi kita mengamati aktivitas erupsi cukup signifikan ya. Artinya dari pagi jam 6.26 pagi, kemudian 8.53, kemudian 10.15, kemudian terakhir 11.15 yang paling besar. Ini memang cukup signifikan, abu vulkanik hingga ketinggian 5.000 meter dan awan panas guguran mencapai 3.000 meter, sehingga saat ini pun sedang kita bahas dengan detail apakah zona aman masih tetap bisa di 7 km atau kita perluas 1 km lagi. Tapi ini masih menunggu asesmen dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, untuk masyarakat sendiri, sebenarnya untuk masyarakat yang menetap tinggal di rumah masing-masing itu dalam radius 7 km itu sudah tidak ada. Tetapi memang pada siang hari masih banyak masyarakat. Kemarin kami bersama Kepala BNPB sempat meninjau hingga ke Desa Klatanlo di 4 km dari puncak, lokasi di mana jatuh korban 6 jiwa. Itu sudah tidak ada masyarakat. Tetapi di siang hari memang masih ada yang kemudian melihat kebunnya, melihat ternaknya, atau melihat hal-hal lain berkaitan dengan aset mereka yang ada di dalam. Nah, ini yang tadi begitu erupsi mulai besar di 853, kami berkoordinasi dengan aparat TNI Polri untuk melakukan buka tutup secara selektif ketat ya. Artinya tidak ada masyarakat yang masuk. Masyarakat yang di dalam kita keluarkan. Jadi sebenarnya dari jam 9 pagi tadi itu sudah tidak ada yang masuk ke dalam. Hanya kita mengeluarkan yang kebetulan ada di dalam.
Nah, yang ada di dalam ini bukan tinggal di situ, tetapi kebetulan seperti tadi ada aktivitas melihat ternak, melihat kebun dan seterusnya. Nah, ini yang kita pastikan ini sudah kita tutup jalan lintas antara Marantuka dan Sika supaya benar-benar keamanan masyarakat